Kalimat indung itu saya menulisnya dalam sebuah lagu, judulnya Indung yang sangat legend bagi perjalanan hidup saya. Kenapa sangat legend bagi perjalanan hidup saya? Karena lagu itu ditulis sebagai bentuk ekspresi kecintaan dan hilangnya ruh dalam jiwa seorang manusia bernama Deddy Mulyadi ketika ditinggalkan oleh ibu. Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi untuk menerima perayaan bunga dari siswi SMP Negeri 1 Karangpawitan Kabupaten Garut. Bersama tarian Mupunjung Ka Indung, persembahan SMP Negeri 1 Karangpawitan. Ibu, maka kita bicara sebuah peristiwa dan sebuah sifat. Sebuah peristiwa, manusia pasti mengalami peristiwa. Dia dilahirkan oleh seorang ibu. Karena dia dilahirkan oleh seorang ibu, maka dia mengalami perjalanan lahiriah dan spiritualitas. Dari mulai alam rahim, kemudian alam dunia. Ketika terlahir, maka orang Sunda menyematkan nama pada ibu adalah Indung. Kalimat Indung itu saya menulisnya dalam sebuah lagu, judulnya Indung yang sangat legend bagi perjalanan hidup saya. Kenapa sangat legend bagi perjalanan hidup saya? Karena lagu itu ditulis sebagai bentuk ekspresi kecintaan dan hilangnya ruh dalam jiwa seorang manusia bernama Deddy Mulyadi ketika ditinggalkan oleh ibu. Ditinggalkan oleh ibu sesungguhnya ditinggalkan separuh jiwa dalam hidupnya, karena ibu adalah bagian dari jiwa kita. Maka saya menulis kalimat-kalimat sederhana dalam bahasa Sunda. Kalimatnya sederhana sekali. Indung, lembur, pani, dengar. Ibu adalah kampung bagi nostalgianya seorang anak. Karena dia kampung, kemanapun manusia, dia akan kembali ke kampungnya. Setiap kegundahan yang dialaminya, maka dia ingin kembali ke ibu. Karena dia ingin kembali ke ibunya, dia ingin menenangkan seluruh jiwanya dan ingin kegelisahannya itu, jiwanya diisi oleh ruh ibunya untuk hidup bersama kembali dalam dunia yin dan yang. Karena palinengan siapapun dia, dimanapun dia, kemanapun dia pergi, pasti ingin kembali pada ibunya. Maka
di setiap peristiwa, ketika orang Idul Adha atau ketika orang Idul Fitri, bagi ibunya yang masih ada di kampungnya, maka dia akan mengorbankan apapun dalam dirinya untuk bisa pulang. Kenapa dia dingin? Kenapa dingin dia teringat? Kenapa teringat terlalu banyak kenangan bersama seorang ibu? Apa yang diingat oleh seorang ibu? Lambaian tangannya tidak akan bisa diganti oleh lambaian tangan siapa. Dekapannya tidak akan bisa diganti oleh dekapan siapapun. Bahkan, maka saya menulis kalimat sederhana, samping kebat gogoleran, karena saya lahir tahun 71. Waktu itu kaum ibu selalu menggunakan sinjang. Maka kaki yang terindah, yang membawa ketenangan dan kedamaian bagi seorang anak adalah kakinya seorang ibu. Ibu saya anaknya 9. Ketika kakinya diletakkan, orang sudah bilang yang punya, maka seluruh anaknya berlari berebut samping ibu. Di mana letak kedamaian dalam hidupnya? Ketika saya ingat betul, ketika saya usianya 3 tahun, 4 tahun, maka sinjang ibu saya yang digunakan untuk ayun, maka lahir lagu ayunan. Dari sisi kesehatan, kenapa anak-anak sekarang hiperaktif? Salah satu penyebabnya adalah hilangnya tradisi ayun dalam setiap tahun. Ayun itu cermin apa? Ayun itu cermin ketika mendidik anak, maka dia lepas, dipegang lagi, dilepas, dipegang lagi, dilepas, dipegang lagi. Pada saat dilepas, dipegang lagi, maka dia tertidur lelah. Maka disitulah ayun, ambil, ayun, ambil. Kenapa anak-anak sekarang kehilangan identitas anak-anaknya? Karena banyak dilepas, tidak dipegang lagi. Kemudian dari situ juga lahir kalimat lembur paninengan. Kemudian ada kalimat nganguru bukan bodohan, ikhlas besi kapinteran. Saya hari ini termasuk orang yang punya pendapat ukuran ibu bukan ukuran istri. Tidak. Ibu itu tidak usah pilih dari sisi intelektualitas. Ternyata terbukti ibu saya yang tidak bisa baca tulis, yang tidak bisa sekolah karena hanya sampai kelas 1 SR zaman itu. Tetapi intelektualnya rendah. Apa saya selalu menganggap ibu saya nggak boleh di depan, kalau duduk nggak boleh sama kamu. Kenapa? Bodoh ibu mereka. Maka ibu saya mengambil posisi, dia selalu berkata, rumah saya udah sekolah nikmat, rumah saya bodoh nikmat, rumah saya bisa baca, bisa nulis nikmat. Karena rumah saya dia merasa, karena merasa dia mundur ke belakang, dia tinggal di dapur untuk mengatur seluruh kehidupan anak-anaknya yang 9 itu. Maka dia bangun jam 4 dini hari. Ketika jam 4 dini hari dia bangun, apa yang dia lakukan? Mengeluh? Tidak. Dia ambil kayu bakar, dia belah dengan tangannya sendiri. Dia memasak, menyalakan api. Itu bukan persoalan gampang zaman itu. Persoalan yang susah bagi musim hujan deras atau musim hujan lembur. Itu perjuangan yang tiada tara. Setelah itu apa yang harus dia lakukan? Membangunkan seluruh anaknya yang 9, memandikannya tanpa pembantu, tanpa babysitter, tanpa siapapun. Di tangannya itu seluruh anaknya dibelai dengan penuh cinta. Di tangannya itu seluruh anaknya digerakkan, dimandikan. Setelah dimandikan, didudukkan. Setelah didudukkan, apa yang dibantu saya? Maka dia jam 4 dan jam 5 masakannya sudah selesai. Maka nasi pagi itu hanya berbekal garam, kemudian disuapin pada anaknya satu-satu. Setelah itu yang besar sekolah, yang kecil di rumah. Maka bekal ke sekolah zaman itu tidak ada bekal uang, tidak ada pakai sepatu, karena pakai sengaja jepit, satu merah, satu hitam. Kemudian apa yang diberikan oleh dia pada anak-anaknya? Kalimatnya sederhana. Gerbejemi bodoh maneh mengulang. Gerbejemi ketinggalan batur maneh mengulang
ketinggalan. Maka apa pandangan yang dimiliki oleh ibunya? Mengantar ke sekolah? Tidak, zaman itu belum diantar ke sekolah, gak ada anak diantar ke sekolah. Apa yang dilakukan? Dia berdiri depan rumah, dia lihat seluruh anaknya yang berjalan, sampai anaknya itu tidak terlihat oleh matanya. Setelah itu apa yang dia lakukan? Berpikir, hari ini masak harus dengan apa? Pergi ke warung kah? Nyari tukang sayur? Tidak. Dia berlari di pinggir hutan, dia berlari di pematang sawah, dia berlari di pinggir sungai, hanya untuk mendapatkan udang-udang kecil, hanya untuk mendapatkan mujair-mujair kecil. Dia tidak ada minyak di rumahnya, tidak ada urusan dengan minyak itu. Maka dia membakarnya, memepesnya. Yang penting anak-anak saya bisa makan. Setelah itu apa yang dilakukan? Nasinya hanya cukup sehari 1 kali. Maka dia mencari makanan tambahan. Maka diraihlah singkong-singkong itu, dibuatlah makanan-makanan tambahan. Seluruh anak-anaknya perutnya harus selalu terisi. Jagung garing digarapnya, singkong dimasaknya, gandum dimasaknya, singkong karet dimasaknya. Di rumah harus penuh makanan. Kita nggak punya uang, tapi kita tidak boleh lapar. Ayahmu sakit, jangan kau ganggu. Biarkan dia untuk menggapai kesembuhannya. Biarkan yang selalu menanggung beban itu lagi. Semakin manusia mengalami tekanan, semakin manusia mengalami penderitaan. Seberapa berat penderitaan yang dialami setiap manusia, sesungguhnya itu adalah jalan menuju kemajuan. Ketika air ditekan, maka dia tekanannya akan kuat dan dia naik ke atas. Maka sehari-hari ini saya berkata pada siapapun, wahai anak-anak Garut, bersyukurlah menjadi orang miskin. Bersyukurlah menjadi orang yang rumahnya jauh dari pusat kota. Bersyukurlah jadi orang pinggiran. Bersyukurlah jadi orang yang lihat ragam ke ayat. Kenapa? Karena Anda punya jalan untuk menuju kemajuan. Kepedihan Anda adalah doa ke langit-langit arasy-Nya Allah. Dan disitulah doa yang sesungguhnya. Sehingga saya selalu melihat orang-orang yang sampai puncak keberhasilan selalu orang-orang yang menderita dalam dasar kehidupan yang sangat berat. Begitu anak-anakku hari ini, jangan terlalu bahagia kalau Anda hidupnya terlalu senang. Kenapa? Anda tak sempat mendapatkan anak. Janganlah terlalu bahagia bagi Anda yang setiap hari naik motor ke sekolah, naik mobil. Kenapa? Anda tak sempat berlari. Karena Anda tak sempat berlari, suatu saat Anda akan berlari. Suatu saat Anda harus lari mengejar orang lain. Orang tuamu nggak ada, ayahmu nggak ada, ibumu nggak ada, hanya kamu. Maka pendidikan yang terbaik adalah mendidik kemandirian. Kemudian ngaburu, kabodohan, ikhlas, esi, kapinteran. Kenapa? Apa yang membuat kepandaian manusia? Keikhlasan. Di mana letak keikhlasannya? Berulang-ulang saya selalu cerita dari tangan seorang ibu yang buta huruf, anak-anaknya sekolah jadi sarjana, yang paling bungsu berdiri hari ini, tak ada satu jengkal tanahku yang terjual, tak ada satu batang pohon pun yang dijual. Apa yang membuatnya? Keikhlasan. Sehingga manajemen negara, manajemen pengelolaan APBD harus manajemen induk. Maka pemimpin harus memiliki sifat ibu. Kalau pemimpin tidak punya sifat ibu, Anda tidak akan bisa memakmurkan rakyatnya. Alasannya anggarannya tidak ada. Tidak ada kalimat anggaran, tidak ada bagi seorang pemimpin yang punya sifat ibu. Kenapa? Satu nikmati luar biasa. Karena